Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bersyukur sekali kita bisa kembali berjumpa di kesempatan subuh hari ini. Sini subuhnya agak maju, jadi mohon maaf kalau agak terlambat ya, dari jam 5 tepat baru selesai subuh di sini ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini penuh berkah dan Allah jadikan jalan amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana judul yang disampaikan di kesempatan subuh hari ini, kita akan membahas tentang persiapan Ramadan. Alhamdulillah, kalau lihat waktu, kalau tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 23 ya, 23 Maret, sekarang tanggal 13, jadi hanya kurang dari 10 hari ya, 9 hari ke depan kita sudah menjalani puasa Ramadan. Ini waktu yang sangat kita nanti, sangat kita tunggu, kita berharap bertemu karena tidak ada bandingannya ya. Waktu demi waktu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik di bulan Ramadan itu sangat berharga. Maka kalau ditanya siapa yang paling merindukan Ramadan, kira-kira siapa? Nah, ternyata kata Syekh Syamali itu adalah orang yang sudah wafat. Orang sudah wafat mencita-citakan, berharap, merengek kepada Allah agar diberi waktu barang sehari saja untuk bisa hadir, beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Atau ingin diberi kesempatan barang satu malam saja untuk hadir, bisa beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Dan kesempatan itu tidak ada ya, karena tidak mungkin orang yang sudah wafat kemudian bisa hidup lagi. Ingin hidup ikut beribadah di bulan Ramadan, yang sudah wafat tarawehan lagi, kita yang hidup tarawehan bubar gitu ya. Makanya memang siapa yang paling beruntung adalah kita yang diberi kesempatan waktu, usia menghadapi bulan Ramadan, dan kita bisa mengoptimalkan ibadah ini sebaik mungkin. Kemudian Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, Ramadan tahun ini 1444 Hijriah bagi mayoritas kita, kecuali mungkin ada adik-adik kita yang baru belajar, atau mungkin baru masuk akil balik, atau ada yang baru masuk Islam di tahun ini, bagi mereka adalah Ramadan yang pertama. Tapi bagi kita, mayoritas kita ya, mungkin sudah kesekian puluh kalinya. Kalau kita sekarang hari ini atau tahun ini usia kita 40 tahun, kita belajar puasa dari usia 10 tahun, berarti sudah 30 tahun kita lewati, sudah 30 Ramadan kita jalani. Pertanyaannya adalah Ramadan mana yang diterima oleh Allah, puasa mana yang sampai jadi amal kita, amal-amal mana yang bisa membukakan pintu surga, kita tidak tahu. Apalagi yang lebih dari itu, ada yang usia mungkin sudah 50, sudah 60, sudah 70 tahun. Kalau kita hitung, sebutlah start belajar puasa dari usia 10 tahun, berarti kalau usia sekarang 50 tahun, sudah 40 tahun, sudah 40 kali Ramadan kita lewati. Dan tidak ada jaminan itu diterima oleh Allah, tidak tahu mana Ramadan mana yang diterima. Maka ketika kita diberi waktu dan kesempatan, ini adalah saat yang tepat untuk kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, untuk kita jadikan Ramadan yang kita jelang ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan, bagaimana tinjauan fikih tentang puasa Ramadan ini, karena semua ibadah kita tahu, apalagi ini Ramadan, syarat akan ibadah di dalamnya, maka ibadah itu ketentuannya adalah setidaknya memenuhi 2 syarat yang sering kita sampaikan.
akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas karena Allah artinya ibadahnya tujuannya ditujukan hanya karena Allah semata. Wa aswabuhu, dan aswab cocok sesuai dengan perintah contoh dari Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kreativitas, tidak ada mengarang, tidak ada membuat hal yang baru dalam urusan ibadah karena sudah lengkap dan ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian mengenai puasa ini kita tahu ini adalah amalan yang bersifat tahunan. Untuk puasa wajib Ramadan, ya, puasa sunnahnya bisa kita lakukan di luar Ramadan, mulai dari saum Syawal, nanti setelah selesai Ramadan ada Senin Kamis, ada saum Daud, ada Ayyamul Bid, dan sunnah-sunnah lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita akan bahas sedikit ya ketentuan. Judul kita hari ini tentang bagaimana ketentuan puasa Ramadan. Ketika kita mendengar kata puasa, itu merujuk kepada kalimat asyam dalam Al-Quran, ya. Asyam itu terungkap 9 kali di dalam Al-Quran. Kemudian ada kata saum. Saum itu 1 kali. Jadi ada saum, ada siam. Kalau orang Sunda bilang bulan puasa itu sasih siam. Mungkin dari bahasa Arab siam. Siam itu jamak dari saum, itu ya. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar misalkan di dalam surat Al-Baqarah 183. Ayat ini sangat sering kita dengar, apalagi di awal-awal bulan Ramadan, bahkan dari sebelum Ramadan saat ini. Karena ini sebenarnya perintah Allah yang penting, dan di situ ada tujuan dari puasa kita. Apa tujuannya? Adalah lakum tatakun, ya, agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita tidak bosan dan jangan bosan mendengar ayat ini, ya, apalagi di ayat awal-awal Ramadan, karena ini merupakan hukum dari kewajiban puasa. Puasa secara bahasa Arab tadi saya sampaikan, itu diambil dari kata asyam atau as-saum. Secara bahasa asyam bermakna al-imsak. Apa yang dimaksud dengan imsak? Imsak itu artinya menahan. Jadi jangan diartikan sirine, oh udah imsak nih, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya. Tapi imsak itu dari bahasa Arab artinya menahan diri. Ya, jadi boleh juga kita misalkan kalau hari ini subuh 15.39, kemudian imsak 15.29, 10 menit sebelum azan subuh itu sudah imsak. Bukan berarti tidak boleh makan minum, tapi mulai menahan diri. Sebentar lagi subuh, 10 menit lagi jangan sampai terlewat, kebablasan terus makan yang sahur, ya. Tapi bagaimana kesiangan, udah imsak baru bangun, 10 menit masih cukup 1 piring. Bahkan mungkin ada yang cukup 2 piring kalau makannya cepat, gitu ya. Nah, menahan diri dari apa? Imsak anil akli wasyurbi waztima'i minat tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi. Mohon maaf, saya sempat bikin PPT-nya tapi kesalahan ngeklik jadi kehapus semalam. Mohon maaf ya. Jadi saya sampaikan saja secara verbal begitu. Makna daripada saum adalah al-imsak, menahan dari apa secara istilah? Al-imsak anil akli wasurbi wastima, dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Inilah 3 pokok yang membatalkan dari puasa kita. Kalau kita makan, minum, dan hubungan suami istri. Nanti ada beberapa tambahan yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebenarnya tidak jauh dari 3 hal ini, ya. Sejak kapan? Minat tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya terbit fajar itu waktu subuh dan terbenam matahari adalah waktu maghrib. Terbit fajar waktu subuh, sehingga kalau imsak itu 10 menit sebelum subuh, maka bukan berarti kita sudah tidak boleh makan minum lagi. Tapi sudah menjadi perhatian, sebentar lagi akan masuk subuh, sehingga kita sudah mulai menahan, sudah mulai menjaga, jangan sampai terlewat sudah azan subuh kita masih makan minum. Nah, itu di antara positif. Mungkin ada waktu imsak di kalender kita, di almanak kita, atau di jadwal-jadwal
puasa Ramadan yang sebentar lagi akan banyak beredar, ya, banyak jadwal kalender-kalender jadwal Ramadan dengan iklan-iklan tertentu begitu. Uh, Jarang di luar Ramadan kita memperhatikan waktu sholat sebagaimana memperhatikan waktu sholat ketika bulan Ramadan, khususnya waktu azan subuh dan azan maghrib, gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi seperti apa hukum puasa berdasarkan definisi tadi, begitu. Dan kembali ke surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa kalimatnya di dalam ayat ini menggunakan kalimat kutiba. Kutiba kata para ulama dimaknai wujiba, diwajibkan, atau furida, difardukan. Kalau kata wajib atau kata fardu berarti sesuatu yang mau tidak mau itu ya harus kita lakukan, namanya juga wajib. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Dan puasa adalah amal yang besar, amal yang harus dilakukan, yang kalau ditinggalkan tanpa uzur, tanpa penyebab untuk tidak melakukan, maka menjadi dosa besar. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, bagi orang yang tidak puasa dengan tanpa alasan apapun, nanti ada beberapa, kita bahas selanjutnya, ada beberapa yang boleh tidak puasa, gitu ya, dan dengan penyebabnya. Tapi ada yang menyengajakan tidak puasa, padahal dia sehat, padahal dia tidak bepergian, padahal dia tidak ada uzur, maka tidak akan bisa terbalas walaupun dengan puasa seumur hidup. Jadi gimana? Dia harus bertobat, dia harus diisi dengan amal yang baik, dan tidak boleh tidak puasa lagi bagi yang sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Juga kewajiban puasa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa berpuasa itu bagian dari pondasi ajaran Islam. Artinya seseorang Islamnya akan tegak sebagaimana tegaknya sholat dalam dirinya, juga tegak bangunan Islam dalam dirinya, diantaranya dengan berpuasa ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Hadis ini sangat masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 dasar, atas 5 pilar, atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini rukun pertama, pilar pertama. Wa aqamas salat, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajj, dan melaksanakan haji, wa shaum Ramadan, dan saum di bulan Ramadan. Redaksinya ada beda-beda ya. Di sini Ramadan disebut yang kelima. Ada di posisi keempat, ada posisi ketiga. Ya, misalkan dalam hadis lain Rasul bersabda, bunyal islamu ala khamsin, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait, ini istata'ta ilaihi sabila. Ini pun ada dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda bahwa Islam itu dibangun dengan 5 dasar. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas salat, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu di jalannya. Yang keempat tadi adalah tasuma Ramadan. Saum di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang yang dia sudah memasuki akhir balik. Nah, lalu bagaimana ketentuannya? Ketentuan di dalam ilmu fikih itu selalu memenuhi kepada setidaknya ada 3, ya. Ada rukun, ada syarat, ada wajib. Ada rukun, ada syarat, ada hal yang membatalkan. Ulangi, ada syarat, ada rukun, ada hal yang membatalkan. Nanti tambahannya ada sunnah, kemudian ada sunnah-sunnahnya dan sebagainya, ya. Nah, terkait syarat, ya, ini dalam semua, ya, dalam semua hukum ibadah itu memenuhi syarat, memenuhi ketentuan ini. Misalkan sholat, ada syarat sah sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan sholat. Puasa juga sama, syarat sah puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa. Dalam wudu, rukun wudu, syarat sah wudu, hal yang membatalkan wudu. Nanti dalam haji dan umroh
ada syarat umroh, rukun umroh, hal atau wajib umroh. Wajib ini tidak membatalkan tapi harus membayar dam karena ada pelanggaran. Haji juga sama, ada syarat haji, rukun haji, dan wajib haji. Nah, dalam haji umroh diistilahkan dengan wajib, artinya kalau ada pelanggaran, tidak batal hajinya, tidak batal umrohnya, tetapi wajib membayar dam. Dalam puasa, kalau batal, ya batal. Batalnya ada, nanti wajib dibayar dengan fidyah atau dibayar dengan melakukan qada, membayar di hari yang lain. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa saja yang termasuk syarat? Setidaknya para ulama mensyaratkan ada 7. Ya. 1, Islam. Mohon maaf sekali lagi saya tidak sempat membuat PowerPoint gitu ya, karena kemarin sudah buat hanya sedikit masalah di komputer. Mudah-mudahan lain waktu bisa disajikan, tapi kurang lebih bisa disimak begitu, karena ini sudah terbiasa kita setiap tahun sebagai pengingat dan penguat saja. Yang pertama, syarat sah puasa adalah Islam. Jadi ada 7 ya. 1, Islam. Insya Allah semua kita Islam. Artinya non-muslim mau puasa tidak memenuhi syarat, tidak usah puasa, karena tidak akan jadi pahala, tidak akan jadi kebaikan. Ya, tentu dengan niat Islam ini juga dengan niat puasa karena Allah, mengikuti perintah Allah, kewajiban surat Al-Baqarah 183 atau di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Karena ada puasa niatnya, kenapa puasa? Saya mah ingin langsing, beda gitu ya. Niatnya mau langsing. Kenapa puasa? Karena disuruh dokter, beda ya. Misalkan gini Pak Bu, ya ada orang yang mau dioperasi, ya Pak harus puasa, atau mungkin ya diperiksa darah, kan ada yang mau diperiksa darah, periksa gula, misalkan tidak boleh makan dari jam 10 malam Pak, tidak boleh makan ya jam 10 malam sampai besok diambil darah. Oh iya siap gitu ya. Nah tiba-tiba dia lupa, aduh dok saya lupa tadi makan bubur 1 mangkok gitu ya. Wah nggak bisa Pak, gagal, nggak bisa diambil dari. Oh bukankah Russo dalam puasa juga kalau lupa makan kan nggak batal? Nah ini beda hukumnya ya. Nanti dalam puasa, kita lagi puasa lalu lupa, hukum itu tidak berlaku bagi yang lupa sehingga dia ingat, hukum tidak berlaku bagi yang tidur sehingga dia bangun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim demikian ya. Maka ketika dia puasa kemudian lupa, itu rusak, tidak apa-apa, hukumnya lupa dan dia menghentikan ketika ingat. Tapi beda dengan puasa yang sifatnya fisik saja. Nah gitu ya, jadi tidak sekedar Islam, tapi yang Islam yang memang berpuasa ini tujuannya karena Allah. Yang kedua balik, ya balik artinya sudah memasuki ilmu balik, dia sudah mukallaf, dia sudah terkena pahala dan dosa. Bagi yang sudah mukallaf maka tidak ada pilihan, dia sudah memenuhi syarat. Gimana kalau anak-anak puasa? Anak-anak belum wajib puasa, tapi kalau belajar puasa sangat baik. Jadi anak masih SD kelas 1, masih TK sudah belajar puasa. Mungkin ada yang sudah bisa tamat sebulan walaupun baru TK, baru playgroup. Belum dapat pahala karena dia belum punya dosa, ya, karena belum balik. Pahalanya buat siapa? Insya Allah buat orang tuanya, bapak ibunya yang mendidik, mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa. Sehingga nanti ketika dia masuk balik, dia sudah terbiasa. Jadi jangan karena belum balik ini biarin gak usah puasa. Justru bagus, pendidikan itu harus kita terapkan dari sekarang. Namun secara syarat kedua adalah balik, berarti yang belum balik belum memenuhi syarat. Yang ketiga berakal. Berakal ini akil artinya tidak gila. Karena orang gila juga nggak sadar tentang puasa ya. Orang sedang depresi, nggak ingat apa-apa, ya dia juga nggak akan ingat bahwa dia harus puasa, nggak akan ingat waktu sholat, waktu azan, waktu sahur, waktu buka, maka dia tidak memenuhi syarat sah puasa. Yang ketiga, yang keempat adalah mukim. Mukim itu tidak safar. Nah, karena dalam perjalanan orang yang safar, kita bisa baca di Al-Baqarah 184 atau 185 ya. Faman kana minkum maridun aw safarin. Orang yang safar itu boleh tidak puasa. Artinya dia
memenuhi syarat lain, boleh tidak puasa. Tentu safar ini nanti safar yang seperti apa. Kalau safarnya hanya beberapa kilometer, apalagi beberapa meter, ya tidak termasuk safar. Ya safar itu perjalanan jauh yang beginilah indahnya Islam, tidak memberatkan, yang pada posisi yang berat, kita tidak menzolimi untuk memaksakan. Perjalanan sangat jauh, yang dengan perjalanan itu sangat melelahkan, meletihkan, yang kalau dipaksakan puasa jadi madorot, maka boleh tidak puasa. Syaratnya bisa gugur, gitu ya. Walaupun kalau kuat, ini saya umroh nih, perjalanan pesawat sekian jam, tapi insya Allah saya kuat, karena di pesawat juga tidur, misalnya gitu ya. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu tetap lebih baik. Begitu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah suci dari haid atau nifas. Jadi tidak boleh ibu-ibu mentang-mentang rajin lagi haid pun puasa. Kan ini wajib saya puasa, enggak, tidak boleh justru ya. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Atau nifas, ibu yang baru melahirkan masih keluar darah nifas, tunggu sampai bersih baru dia boleh memenuhi syarat sah puasa. Yang keenam adalah mampu berpuasa. Bagaimana yang disebut dengan mampu? Ada orang yang tidak mampu, ya kategorinya misalkan yang sudah sangat sepuh, uzur, yang tidak mampu berpuasa sama sekali, atau tidak belum sepuh, masih muda sih, tapi penyakit yang sangat berat, yang tidak memungkinkan secara fisik, yang tidak mungkin secara medis, dia berpuasa. Nah, maka dia tidak memenuhi syarat. Artinya syaratnya harus mampu berpuasa. Dan yang ketujuh adalah dibarengi dengan niat. Nanti niat ini sebagian ulama masukkan ke dalam syarat, sebagian masukkan ke dalam rukun. Ya, karena setiap amal itu harus dibarengi dengan niat, termasuk amal kita akan sah kalau dibarengi dengan niat dan ada niatnya. Di puasa niatnya apa? Puasanya sama, tidak makan dan minum, tapi ada yang niatnya diet, ada niatnya karena tidak mau gemuk, ada niatnya karena ingin langsing, ada niatnya karena Allah, ada niatnya juga karena macam-macam gitu ya. Nah, sehingga niat ini menjadi syarat sahnya puasa menurut sebagian ulama. Ada juga memasukkan niat itu kepada rukun. Bisa dipahami ya, setidaknya ada 7 ini yang menjadi prasyarat kalau kita akan berpuasa. Jadi pahami dulu syaratnya sehingga kita bisa melakukannya. Ya, insya Allah semuanya masuk ya. 7 syarat ini saya ulang. 1, seorang Islam, Muslim. Kemudian yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mukim, tidak sedang perjalanan jauh. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Dan ke-6, mampu berpuasa. Dan yang ke-7, niat. Sekarang masuk kepada rukun. Rukun puasa. Rukun ini apa? Rukun adalah ketentuan yang apabila ditinggalkan maka batal puasanya. Ya, artinya rukun inilah sebenarnya aktivitas puasa. Kalau tadi syarat sebelum puasa harus dipenuhi, kalau rukun adalah aktivitas puasanya. Apa aktivitasnya? 1, kita berniat. Jadi tadi masuk di rukun, masuk di syarat nih niat ini ya. Niat, karena tanpa ada niat tidak termasuk kita berpuasa. Apalagi puasa Ramadan, Rasulullah menganjurkan berniat sejak malam harinya. Jadi tidak bisa, kalau puasa sunnah, Rasul pernah satu saat tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ada makanan apa sekarang? Nggak ada ya Rasulullah. Kata Rasul, kebetulan sekarang hari Senin, ya sudah, saya puasa aja. Itu siang, itu sudah pagi, sudah waktunya sarapan, akan sarapan, nggak ada apa-apa, lalu kemudian berpuasa. Untuk puasa sunnah boleh, Rasul pernah melakukan demikian. Tetapi untuk puasa wajib, maka harus memenuhi atau harus memulai niat dari sejak malam harinya. Barang siapa yang tidak berniat sejak malam hari, maka dia tidak dikatakan puasa. Artinya, memang harus berniat. Ya, adapun kemudian membaca niat, nawaitu sama berdiri seterusnya, itu terjadi perbedaan. Ada yang harus dibaca, ada yang tidak. Setahu saya, melafadzkan niat itu bagian dari untuk menguatkan niat. Artinya niat itu tetap di hati. Bahwa besok saya akan puasa Ramadan, niat sudah dalam hati.
Atau setidaknya ketika kita makan sahur, sahur itu sudah niat untuk apa sahur? Ya, tentu untuk berpuasa di siang harinya. Maka sahur itu pun jadi penguat niat, begitu. Artinya tidak mesti kemudian membaca nawaitu, saya lupa tidak baca nawaitu tadi malam, ya tidak apa-apa, karena itu merupakan anjuran saja untuk menguatkan niat di hati. Tapi yang terpenting niat ada pada hati. Yang kedua rukunnya, kalau saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, begitu, adalah menahan diri dari hal yang membatalkan. Ya, jadi cuma dua nih, satu niat, dua menahan diri dari hal yang membatalkan. Adapun ada yang nambah juga di beberapa pendapat ulama dengan menepati rentang waktu puasa, menepati waktunya. Artinya karena ini kembali kepada definisi puasa, imsyak anil akli wasurbi wastima, nahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari kapan? Tulil fajr hatta ghurubi syamsi. Artinya waktunya harus di waktu yang tepat. Tidak boleh waktunya mendahului atau membelakangi, gitu ya. Mendahului belum waktunya azan, ya, azan maghribnya buka 17.50. Dia 17.49, 1 menit nih mendahului, maka batal puasanya, maka tidak memenuhi rukunnya. Atau membelakangi, misalkan azan subuh itu seperti hari ini, misalkan 04.39, dia 04.50, masih sahur, gitu. Nah, ini membelakangi ya waktunya, maka juga tidak boleh. Jadi ada tambahan juga di rukun ini, para ulama menamakan dengan menepati rentan waktu. Selain yang utamanya adalah niat dan menahan dari hal yang membatalkan. Begitu. Apa yang membatalkannya? Selain yang 3 yang disebutkan dalam definisi, ada beberapa tambahan, yang ini diambil dari hadis Rasulullah SAW, ya, yang merupakan juga pendekatan bagi orang-orang yang dia boleh untuk tidak berpuasa, begitu ya. Secara umum pembatalnya itu satu tadi makan dan minum dengan sengaja. Jadi gimana kalau tidak disengaja? Maka tidak termasuk batal. Namanya juga tidak disengaja. Rufiatil aklam, diangkat pahala dan dosa bagi orang yang lupa sampai dia ingat, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu ketiduran, aduh bablas nih subuh, saking capeknya ketiduran baru bangun jam 7 misalkan, sementara subuh 4:30, saat jam 7 itu bangun langsung sholat. Jadi sholatlah ketika bangun, ya tentu dengan wudhu dan seterusnya ya. Nah kemudian yang kedua adalah yang lupa ketika ingat, lupa nih ketika ingat, lupa tadi belum sholat, ketika dia segera sholat. Sama ketika puasa juga, ya karena mungkin hari-hari awal biasanya ya, kalau udah hari-hari kesenannya sudah terbiasa. Hari-hari awal tiba-tiba karena biasa sarapan jam 7, tiba-tiba ngambil sarapan, udah makan 2-3 suap, oh iya sekarang puasa, hentikan, selesai. 2-3 suap tadi tidak masalah. Oh jangankan 2-3 suap, kalau lupa 1 piring pun tidak batal, ya lanjutkan saja puasanya, karena 1 piring tadi karena lupa, ya. Itu tidak berlaku hukum bagi orang yang lupa. Jadi yang membatalkan puasa adalah kalau makan dan minum dengan sengaja. Kedua, keluar air mani dengan sengaja. Ya baik tentu kalau hubungan suami istri ataupun ya dengan sengaja yang lainnya, gitu ya. Maaf ini fikih agak sedikit horor, tapi ya harus dijelaskan. Ya kecuali ya bagaimana kalau, mohon maaf, biasanya ini berlaku pada para pemuda yang belum nikah, para remaja, tidur siang lalu bermimpi dan keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa ya, karena itu tidak disengaja karena mimpi. Tapi kalau disengaja ya karena dilakukan dengan sengaja atau karena menyengajakan, misalkan menonton sesuatu yang bisa mengakibatkan syahwat dan keluar air mani, itu batal puasanya. Kemudian muntah dengan sengaja, ya muntah dengan sengaja dan sengaja dirogoh-rogoh, aduh haus banget nih, lapar banget, dirogoh-rogoh langsung sampai kemudian muntah, itu pun membatalkan puasa. Kemudian keluar darah haid dan nifas, misalkan ibu lagi puasa, aduh 5 menit lagi azan nih, keburu keluar darah haid, ya sudah batalkan ya.
batal puasanya, tidak bisa dilanjutkan walaupun 5 menit lagi. Ya, tunggu sampai bersih, nanti yang batal itu dihitung menjadi puasa yang dikodok nanti pada hari-hari lain min ayyamin ukhar di luar bulan Ramadan. Kemudian orang gila hilang ingatan gitu ya. Karena kan tadi syaratnya adalah akil, tapi kalau majnun tertutup pikirannya, gila, maka jadi batal. Gilanya kenapa? Tiba-tiba lagi puasa, misalkan hilang akal, hilang ingatan, itu menjadi batal. Kemudian murtad atau rida, ya rida atau murtad itu ya keluar dari agama Islam. Dia lagi puasa, tapi rasanya tidak mungkin. Tapi mungkin bisa saja terjadi begitu. Lagi puasa lalu pindah agama, ya batal puasanya, gitu ya. Nah kemudian apalagi merokok. Ya, mohon maaf, merokok membatalkan puasa karena ada pernah saya dengar tahun 90-an ada yang memfatwakan, ini tentu fatwanya tidak benar, di satu tempat, satu kota, merokok itu tidak batal karena bukan makan dan bukan minum. Wah, sehingga mazhab ini banyak yang mengikuti, terutama para anak muda, para perokok. Ya, wah ini mah enak nih. Yang penting bisa merokok, nggak apa-apa, nggak makan minum juga, gitu ya. Nah, ini tentu salah karena merokok itu dalam bahasa Arab menggunakan kalimat syurbudhon. Syariba yasribu atau syurbud itu sama dengan minum. Minum kan membatalkan ya. Syurbudhon, syurbudhon itu merokok. Jadi merokok itu kategorinya sama dengan minum, membatalkan puasa. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah orang yang berzina, berhubungan suami istri di siang hari, bersenggama. Bagaimana kalau di malam hari? Surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian pada malam bulan Ramadan. Yang tidak boleh itu di siang hari. Bahkan kalau di siang hari selain membatalkan puasa, dia berhubungan di siang hari, maka wajib mengkodok atau membayar puasanya dengan 2 bulan berturut-turut. Nah, ini berat ya. Atau tidak bisa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini ya, jadi jaga betul. Ini pelanggaran atau larangan yang sangat berat di bulan Ramadan, jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian ada juga tentang hizama atau berbekam. Ini memang ada 2 pendapat. Ada pendapat jumhur yang membatalkan, ada yang tidak. Pendapat jumhur ulama, hizama tidak membatalkan puasa. Sedangkan pendapat seperti Imam Hanabila, kemudian Ibnu Taimiyah, termasuk Abdullah bin Bas, kemudian Al-Utsaimin, mereka mengatakan batal kalau di siang hari. Walaupun sebenarnya di bulan Ramadan adalah saatnya berbekam, tapi sebaiknya di malam hari, begitu ya. Kalau tadi ada 2 pendapat, ada yang mengatakan ada yang tidak, lebih aman kalau di malam hari, gitu ya. Sebagian mengatakan ini bagian dari hal yang bisa membatalkan. Nah, itu hal yang membatalkan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya, insya Allah nanti setelah ini dibuka dialog ya. Siapa yang boleh tidak puasa? Ya, atau orang yang dibolehkan, dia diberikan keringanan tidak puasa. 1, orang yang sakit. Wa in kuntum mardo, surat Al-Baqarah 184 atau 185. Jika kalian sakit. Sakit di sini artinya sakit yang membahayakan dirinya jika puasa. Jadi ini berdasarkan surat Al-Baqarah tadi, para jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah jika puasa itu dikhawatirkan menimbulkan penyakit yang lebih berat atau gangguan yang serius pada fisiknya, pada kesehatannya. Adapun sakit yang ringan, jika masih memungkinkan puasa, pengaruhnya kepada fisik sangat kecil, maka para ulama sepakat tetap harus berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Kenapa Bu? Aduh ibu mah ini sakit bisul sedikit, atau bisul mah masih kuat puasa ya. Kalau kata bahasa Sunda mah jauh tidak pejit begitu ya. Nah, tapi kalau sakitnya memang berat, dia harus diimpus, dia tidak bisa kalau tidak minum obat, dia harus minum obat yang
rentan waktunya sudah ditentukan yang tidak boleh terlewat, yang kalau tidak minum obat sakitnya bisa lebih parah. Nah itu maka boleh tidak berpuasa. Nah kemudian yang sakit boleh tidak berpuasa pun dua. Ada yang sakit dan diperkirakan masih bisa sembuh. Jadi sakit dan ya sakitnya temporer begitu ya, beberapa hari yang kemudian bisa dirawat, yang kalau dirawat atau diobati berobat dia bisa sembuh. Maka dia kategori sakit yang nanti wajib membayar kodoknya di luar bulan Ramadan. Ya dibayar sejumlah puasa yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Tapi ada juga sakit yang diperkirakan tidak bisa sembuh. Jadi baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, sakitnya yang sudah berat, sudah parah, sakitnya yang tidak bisa memungkinkan dia sembuh, maka dia membayar fidyah sebagai penggantinya. Ya karena nggak bisa di luar Ramadan pun puasa, di luar Ramadan tidak bisa, maka membayar fidyah. Dan ini disepakati oleh semua para ulama, wabil khusus oleh imam mazhab yang empat, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Bagi yang sakit, yang sakitnya tidak berpeluang untuk sembuh secara syariat, maka dia boleh membayarnya dengan membayar fidyah, gitu ya. Yang kedua, au ala safarin, yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang bepergian atau musafir. Musafir itu orang yang berperjalanan jauh. Sanes musafir teh persaben ya, orang yang minta-minta bukan ya. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa, khususnya atau lebih utama adalah orang yang melakukan perjalanan yang berat, yang sulit, perjalanan yang sangat jauh begitu ya. Walaupun sebenarnya kategori safar itu kan bisa umum ya, bisa sulit, berat, atau bisa juga ringan dan tidak berat. Begitu ya. Nah, namun jika orang yang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuan safarnya, nah saya safar nih ke Saudi misalkan ya, ada bapak ibu yang umroh begitu, dan safar niatnya, kemudian tinggal di sana, karena kan kalau umroh tidak sehari 2 hari, bisa biasanya di tanah suci sampai 7, 9 hari, 10 hari. Maka tujuan safar lebih dari 4 hari, dia sudah tidak boleh meninggalkan puasa. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang perjalanan ringan berat ini, tapi sesungguhnya kita bisa mengontrol, bisa mengukur sebenarnya seberapa berat perjalanan kita, gitu ya. Ada orang yang safarnya tiap hari, seperti misalkan pilot kan tiap hari dia bepergian ya, bawa pesawat, ada supir, masinis, ya kalau memang dengan tugasnya dia dan dia sangat berat yang kalau tidak puasa akan membahayakan penumpang, membahayakan yang dibawa dan seterusnya, maka pendapat para ulama ini boleh tidak berpuasa. Ya, dan dia tidak memiliki tempat tinggal tetap, bolak-balik begitu ya. Tapi kalau dia tinggal tetap, dia tidak merasa sebuah perjalanan yang memberatkan, maka antasumu lakum, berpuasa lebih baik. Terakhir, yang ketiga ya, masih di surat Al-Baqarah 185, wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang yutiqunahu itu orang yang diterjemahkan biasanya orang yang sudah tua renta, yang uzur. Maka orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Ya, para ulama sepakat tentang hal ini, boleh tidak puasa. Maka apa penggantinya? Wajib membayar fidyah. Fafidyatun ta'amu miskin. Maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Ya, setiap hari dari setiap hari yang ditinggalkannya. Jadi misalkan dia makan sehari, biasa sehari makan 3 kali, sejumlah 10.000, misalkan gitu ya, sekali makan berarti 30.000, 3 kali makan, maka keluarkan setiap hari 30.000 dari jumlah hari yang tidak puasa tadi. Tidak puasanya sebulan, maka kali 29 atau 30 hari. Itu kategori fafidyatun ta'amu miskin ya, wa'alal ladina yutikunahu. Termasuk yutikunahu adalah wanita hamil dan menyusui ya. Wanita hamil sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan.
ya, baik itu dikhawatirkan terhadap kesehatan bayinya atau kesehatan dirinya, kesehatan ibunya, gitu ya. Nah, kan butuh bayi itu nutrisi, butuh bayi itu juga asupan yang baik ketika awal-awal lahir, ya, sedang disusui, termasuk bagi ibunya yang menyusui. Kalau ibunya tidak makan, tidak minum, lalu disusukan kepada anaknya, selain kepada anaknya, kepada ibunya, mengkhawatiri. Dalam hal ini memang ada beberapa pendapat para ulama ya untuk membayarnya. Jadi boleh meninggalkan tidak puasa, tapi membayarnya ada beberapa ulama. Misalkan ada yang berpendapat cukup membayar fidyah tanpa qada, memasukkan pada pendapat wa'alal ladzina yutiqunahu, pada orang yang tidak mampu. Ya, ini dikuatkan diantaranya juga dengan pendapat-pendapat para ulama di antara Syekh Al-Albani. Atau ada juga pendapat kedua, cukup mengqada tanpa fidyah. Kapan nanti sudah tidak menyusui, sudah sehat, sudah bayinya juga sudah bisa disapi, maka ibu tersebut membayar qada sejumlah tidak puasa ketika menyusui. Pendapat ketiga, ya, jadi yang tadi membayar fidyah tanpa qada yang pertama, yang kedua mengqada tanpa fidyah, yang ketiga bagi mereka qada dan fidyah. Ya, jadi qada dulu untuk menutupi dia, fidyah dulu untuk menutupi dia tidak puasanya. Nanti sudah sehat bayinya, sudah bisa disapi, dia mengqada, ya, sebagai bentuk menutupi dia tidak puasanya, begitu ya. Jadi ada 3 pendapat, silakan ketiga-tiganya ada pendapatnya. Nah, biasanya ibu-ibu ngambil yang lebih ringan ya. Kalau mau fidyah saja, mau qada saja. Qada dan fidyah itu jauh lebih baik sebenarnya ya. Jadi lebih aman, tidak puasanya sudah terbayar, nanti di bulan Ramadan juga membayar puasanya. Yang ketiga, begitu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini waktunya 4 menit lagi. Saya cukupkan dulu ya, masih banyak. Nanti mungkin bisa di waktu lain untuk bagaimana kita bisa memahami fikihnya. Tapi setidaknya gitu ya, pahami 3 poin saja. 1 syarat, 2 rukun, 3 hal yang membatalkan. Ini ketentuan yang paling inti di dalam fikih gitu ya. 1 syaratnya tadi ada beberapa, di antara yang paling penting adalah kita Islam, kemudian balik, berakal sehat, tidak bepergian jauh yang berat, kemudian menyertakan niat di dalamnya. Kemudian rukunnya 2, niat dan meninggalkan semua yang membatalkan. Plus tambahan, kalau ditambah 3 adalah mengetahui waktunya, ya, menepati waktunya, tidak boleh sebelum atau sesudah, baik terkait hari maupun jam waktu sahur ataupun berbuka. Kemudian tadi ada yang boleh tidak puasa dengan berbagai ketentuan. 1, orang yang sakit, ya, sakitnya baik yang sakit berat yang tidak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah, atau sakit pada saat bulan Ramadan, maka bayar di luar Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang bepergian jauh, yang safar. Kemudian yang keempat adalah orang yang tua, yang tidak sanggup berpuasa lagi, maka dia bayar fidyah. Yang ketiga, yang keempat adalah ibu hamil yang menyusui, maka juga boleh meninggalkan tidak berpuasa. Itu diantaranya. Saya izin menjawab dulu 3 menit lagi. Dari FB, dari Nia Kurniawati, Assalamualaikum Ustaz, seumpamanya makan sahur kesiangan, contoh kita masih makan udah terdengar azan subuh, gimana, lanjutkan apa akhiri? Sudah azan subuh berarti sudah masuk waktu subuh, sudah masuk awal hari untuk berpuasa, maka akhiri ya. Sudah mendengar azan, maka akhiri sahur, selesaikan saat itu. Tapi sayang ini masih setengah piring lagi, ya, tidak bermaksud memubazirkan, tapi kita mengikuti syariat, harus sudah selesai makan dan minumnya saat itu. Tidak sampai menunggu ada azan juga belum selesai gitu ya, sayang nih 2 piring lagi, enggak. Begitu azan berkumandang, maka berhenti di situ makan sahur kita, gitu ya. Sahur itu sunnah ya Pak Ustadz? Iya, ya sunnah. Tidak wajib, tidak berdosa kalau tidak sahur, tetapi Rasul sahur ya, tidak berdosa kalau tidak sahur, tapi sahur itu dianjurkan.
Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi walaupun mungkin ada orang yang saya nggak sahur juga sanggup kok, fisik saya kuat, udah biasa latihan puasa, tapi Rasul menganjurkan tetap makan sahur sebagai upaya satu agar fisik nanti sehat sepanjang siang, agar bisa beraktivitas dengan baik dan ada keberkahan dari sahur. Di antara keberkahannya kumpul keluarga, gitu ya. Kemudian subuh tidak kesiangan ke masjid, kemudian juga buat fisik menunjang untuk kesehatan fisik ketika nanti saum di siang harinya. Kemudian lanjut dari Riri Oktora. Waduh, ini Assalamualaikum, punten mau bertanya, kalau melakukan hubungan suami istrinya di siang hari dilakukan lebih 2 kali bagaimana? Ya, secara aturan tadi ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari adalah termasuk kepada hal yang membatalkan. Berarti kalau 2 kali, ya misalkan hari Rabu berhubungan tuh, nanti hari Kamis berhubungan lagi 2 kali itu, berarti 2 kali 2 bulan, gitu ya. Kan 2 kali batalnya. Kalau orang batalnya karena makan minum 2 hari, ya 2 hari pula kodoknya. Jadi jangan coba-cobalah gitu ya, bahaya nih hubungan suami istri pada saat sedang berpuasa. Ini sangat berat, 2 bulan berturut-turut puasanya, membayarnya, atau memberi makan 60 fakir miskin. Ini jangan sampai kemudian, saya mah kaya, punya uang, udah aja berhubungan suami istri, nanti kasih makan aja 60 fakir miskin. Bukan. Itu adalah itu adalah upaya kalau tidak sanggup untuk dia berpuasa 2 bulan. Jadi harus tetap berpuasa 2 bulan. Bukan arti kemudian syariat itu dimudahkan karena kita punya sesuatu. Mungkin bagi orang yang sangat kaya ngasih 60 pakaian miskin sangat mudah. Tapi maksudnya adalah supaya kita mentaati syariat, jangan sampai melanggar syariat. Begitu ya. Toh, mohon maaf, mungkin bagi pengantin baru, pengantin muda, malamnya tidak apa-apa ya. Allah tahu, Rasul tahu, punya kebutuhan, begitu kita lakukannya di malam hari saja. Uhilla lakum lailatas siam. Dihalalkan bagi kalian di siang, di malam hari untuk melakukan hubungan suami istri. Yang tidak boleh adalah di siang hari. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan closing dulu yang di medsos, nanti yang di Zoom masih ada yang raise hand, yang ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf mungkin agak sedikit cepat karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan bisa disambung di waktu yang lain ya. Bicara fikih tentu syarat akan ketentuan dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Setidaknya kita pahami hari ini 3 ketentuan dalam hukum fikih: syarat, rukun, dan hal yang membatalkan. Dari sudah dibahas ada 7 syarat, kemudian ada 2 rukun, 3 rukun, dan ada 5 yang membatalkan. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.